Selamat datang kembali di channel YouTube Linguistik Forensik, dan saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materi mata kuliah yang sebelumnya dari beberapa mata kuliah tentang linguistik forensik sudah saya sampaikan. Sekarang saya akan menyampaikan berkaitan dengan mata kuliah analisis semantik dalam linguistik forensik. Kita tahu semua bahwa semantik adalah ilmu tentang makna yang berkaitan dengan mempelajari makna yang ada dalam satu kalimat. Semantik itu secara dasar adalah studi makna pada kata, frasa, kalimat, termasuk jenis-jenisnya, pembentukan kata yang berdampak terhadap makna, juga perubahan makna. Ada banyak ya teorinya semantik, saya kira secara mendasar bagi yang sudah mempelajari tentang linguistik dasar itu beberapa jenis yang ada dalam semantik saya kira sudah paham. Misalnya sinonim, persamaan kata, antonim, perlawanan kata, polisemi, satu kata tapi banyak makna, kemudian homonim, kata yang sama bentuk dan bunyi tapi maknanya berbeda tergantung kondisi dan situasi keadaan. Hiponim misalnya hubungan kata, kalau mawar itu hubungannya dengan bunga. Kemudian meronim bagian atau keseluruhan, misalnya daun itu adalah bagian dari pohon. Itu sudah harus paham dulu. Pertama, yang menurut saya dari sekian banyak cara kerja analisis itu, semantik itu sebenarnya harus didasari kepada ini sengaja apa tidak. Nah, sengaja apa tidak itu banyak dimensinya. Misalnya kalau situasinya guyon atau bercanda, atau bahasa itu bahasa yang memang sudah diidentifikasi, ya bisa jadi bahasa itu multi tafsir, bisa digunakan untuk menghina, atau bahasa yang itu menjadi makna keakraban. Kata-kata gila saja itu kalau dikaitkan dengan sengaja atau tidak sengaja, itu ya macam-macam persepsinya. Kalau sengaja menghina, nah situasinya bagaimana? Apakah situasinya dia dalam kemarahan? Kemarahan apakah bisa dianalisis? Ya bisa dianalisis dari sisi sosiologisnya. Apakah dia punya persoalan dengan orang? Apakah kata itu bermaksud kepada orang ini yang karena ada persoalan maka dia mengucapkan kata-kata gila misalnya. Atau kata-kata itu dari sisi keadaan sengaja atau tidak sengaja, karena itu adalah waktu di mana dia bercanda dengan teman-temannya, kata gila mungkin ya tidak bermaksud untuk menghina. Nah, sengaja atau tidak sengaja itu pertama ini harus diselesaikan dulu nih. Ini sosiologis. Soal keadaan, oke, ini harus selesai dulu nih. Nah, setelah soal keadaan ini tuntas, baru kemudian semantik sebagai analisis itu dijalankan. Misalnya satu contoh kata-kata anjing. Kita cek dulu secara teks analisis, bahasa kamusnya. Apakah anjing itu punya makna buruk atau punya makna menghina? Secara umum kata-kata anjing ini kan ya binatang, sebagaimana pada umumnya binatang. Nah, kata-kata anjing akan menjadi kata-kata yang menghina apabila disematkan kepada orang yang perbuatan buruk. Nah, bisa dikatakan sebagai perbuatan buruk itu, maka bisa jadi ada orang lain yang mengatakan anjing. Kalau kata-kata anjing dari beberapa banyak perkataan
yang ini menjadi kata yang dianggap menghina, maka ya secara teks analisis anjing bisa dikatakan sebagai kategori kata menghina. Sosiologisnya, kan kata-kata anjing yang dianggap menghina itu ya kalau dikatakan orang Indonesia. Bisa jadi kata-kata anjing kalau dikatakan oleh orang atau secara sosiologis di negara yang lain orang dikatakan anjing begitu dengan bahasa mereka tentu, apakah itu juga bisa dianggap menghina? Kan juga belum tentu. Maka dari itu teks daripada anjing ini diungkap betul, dianalisis betul, kemudian secara sosiologis juga dianalisis. Ada beberapa langkah yang mendasari kata-kata anjing ini bisa dikatakan menghina. Misalnya, orang menghina dengan kata-kata anjing. Atau orang marah dengan kata-kata anjing. Atau orang melabeli negatif, label negatif ya, terhadap kata-kata anjing kepada orang. Kalau ini bisa diurai satu persatu bahwa anjing itu punya makna menghina, punya makna marah, punya makna negatif terhadap orang lain, apabila dikatakan bahwa dia anjing, kamu seperti anjing, kamu anjing, misalnya, ini bisa menjadi satu kata penentu terhadap analisis semantik. Berikutnya, ada banyak cara kerja analisis dari sisi semantik melalui beberapa teori-teori yang lain. Misalnya saya kasih beberapa alternatif pilihan melalui diskurs analisis yang analisis wacana berkaitan dengan satu kata dari setiap makna itu bisa dijadikan satu kategorisasi. Nah, kategorisasi itu menjadi satu analisis yang bagaimana kata-kata yang kalau itu diucapkan oleh seseorang bisa berdampak terhadap makna. Selain dari analisis wacana, diskurs analisis tadi, kembali ke soal kata-kata anjing misalnya, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa ini secara teks analisis itu betul, dia punya maksud makna menghina, marah, punya makna melabeli negatif kepada seseorang, maka secara leksikologi itu juga perlu dilakukan analisis yang konteksnya apakah kata-kata ini melanggar hukum atau tidak. Leksikologi itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari kata atau leksikon secara mendalam, termasuk pembentukan maknanya, latar belakangnya, sejarahnya, hubungan antar katanya, serta penggunaan dan karakteristiknya yang itu bisa mempunyai fungsi terhadap makna. Nah, secara leksikal, kalau tadi anjing ini menjadi kata penentu, maka leksikalnya anjing itu akan diurai dengan struktur kata yang lain, leksikal yang lain. Oke. Leksikal yang lain itu apa? Kalau leksikal yang lain itu menyebut nama orang, itu pasti sudah bisa dijadikan satu kejelasan terhadap maksud daripada tuduhan atau ucapan benci itu kepada siapa. Tapi kalau kamunya itu kamu secara umum, nah tentu kan tidak menghina orang, mungkin menghina perilaku. Beda lagi dengan kamu tapi dia menunjuk. Nah, kamu dia menunjuk itu tentu punya maksud. Tunjukannya kepada siapa? Kalau itu ada dalam satu pembicaraan bersama orang lain, dia mengatakan kamu anjing tapi dia menunjuk. Nah, secara leksikal itu mengidentifikasi terkait dengan kata-kata kamu, kemudian dalam kurung dengan menunjuk, kemudian kata-kata dilanjutkan dengan anjing. Nah, secara leksikal, secara semantik, ya
Itu menjadi satu hasil analisis. Berikutnya tentang stylometry. Ya, gaya bahasa dan identifikasi penulis. Ya, walaupun ada banyak teori tentang bagaimana mengidentifikasi gaya bahasa, tetapi dalam semantik gaya bahasa itu macam-macam. Apa macam-macamnya? Itu gaya pertanyaan apa tidak. Misalnya, kalau gaya pertanyaan, ya tentu tidak menghina secara langsung. Tapi kalau gaya pernyataan dari ucapan itu adalah ucapan marah dengan mimik yang marah, begitu, ya itu bisa menjadi identifikasi tentang ya dia marah dengan ucapan anjing misalnya. Stereometri juga bisa mengidentifikasi terkait dengan gaya bahasa seseorang. Ini bahasa dari mana? Nah, biasanya satu bahasa atau satu karakter bahasa dari beberapa daerah yang lain itu beda. Gayanya beda. Cara mengucapkannya beda. Ada yang dengan mendayu-dayu, ada dengan memang suaranya atau gaya bahasanya keras, gaya bahasanya dengan intonasi yang tinggi. Nah, gaya bahasa dengan intonasi yang tinggi itu kan tentu berbeda. Orang dari daerah mana begitu mengucapkan, taruh di daerah yang lain, apakah itu bermaksud menghina apa tidak? Nah, stylometri bisa melakukan identifikasi terhadap keadaan-keadaan demikian. Tetap bersama di channel YouTube Linguistik Forensik.